Oke, cek, tes. Oke, halo, apa kabar kalian? Gimana? Hehe. Ini pertama kalinya ya kan, aku muncul ya kan di hadapan depan kamera ya kan. Karena ini cuy, aku mau perkenalkan ya kan. Kali ini aku mau say goodbye dengan UINFly. Aku mau bahas baru ya kan. Ini tuh dari Pacific UIN, dari Pacific Vertex cuy ya kan. Gila, ini tuh spesifikasinya lebih anjing ya kan. Itu lebih anjir ketimbangan dari UINFly. Dari UINFly, bahkan UINFly F8 pun ya kan, dia itu kalah telak di sini sama spesifikasinya dari unit ini. Oke, sebelum itu aku mau terima kasih dulu nih buat kalian yang udah subscribe ya kan, share, like, dan komen ya kan. Karena tanpa bantuan kalian cuy nggak bakalan bisa kayak gini cuy aku. Dan aku juga mau terima kasih dulu nih dari Mr. Nobody Bike. Anjir, ini rame banget cuy, motor gila suaranya. Oke, sebelum itu aku mau terima kasih dulu nih dari Mr. Nobody E-Bike ya kan, yang udah minjemin cuy unit ini ya kan buat kita bahas ya kan. Nah kali ini yang mau aku bahas itu dari segi warnanya cuy ya kan. Gila anjir, ini warnanya dia tuh perpaduan warna hitam ya kan, warna hitam ya kan, full dikasih dengan aksen warna orange-nya sini ya kan. Nah dia juga pakai sistem joknya split seat, beda sama dari UINFly RF8 sama DF8. Dia kan yang udah full ya kan, dia nggak ada split seat. Kalau ini kan masih pakai split seat. Tapi yang perlu kita perhatikan ya kan, di bagian kaki-kakinya cuy ya kan. Gila, ini bagian kaki-kakinya dia tuh udah pakai tipe cast wheel. Jadi dia itu bukan dari plat yang di press gitu ya kan, melainkan dia itu dari aluminium yang dicor ya kan di bagian depannya. Dan dia itu pakai ukuran, dia itu 14 inch dengan lebarnya itu 2,75. Kalau menurutku ini tuh lebih gede. Dan lagi yang lebih anjir juga itu dia dari Kenda cuy, bannya itu dari Kenda. Kalau sama kita sebagai orang goeser gitu ya kan, kita udah kenal sama produk dari Kenda gitu kan. Karena memang Pacific ini kan juga dia bergelut di bidang mountain bike ya kan. Jadi dia juga nggak awam dengan brand dari Kenda. Dan lagi kalau seumpama kita lihat, dia tuh 14 inch, beda sama UINFly RF8 atau DF8, dimana dia tuh masih 10 inch cuy, lebih kecil ya kan. Itu dari depannya kayak gini ya kan. Cuman dia sayangnya suspensinya masih tetap sih sama yang lama, jadi dia masih ada bawaan jeduk-jeduk kayak gitu ya kan. Karena di dalamnya sini itu nggak ada olinya cuy. Karena temen udah ada yang pernah bongkar ya kan, dia Syncross 5.0. Sebenarnya aku juga dapat ilmu juga dari beliau. Jadi beliau itu bongkar suspensinya depan, tapi di dalamnya ini ternyata nggak ada olinya cuy. Jadi memang tipenya kayak gitu, nggak ada olinya. Karena sebenarnya ini tuh full mirip seperti Syncross 5.0 ya kan. Cuma spesifikasinya lebih tinggi ini sih, lebih tinggi ini karena ini juga kan varian terbaru. Jadi masih belum rame dari produk sebelumnya kayak Syncross 5 itu kan masih produk lama memang waktu masih launching ya kan produknya. Tapi memang dari build quality-nya, aduh aku bisa acungi jempol cuy ini cuy. Karena dari bagian fisiknya, build quality kontrolnya itu nggak bisa bohong cuy. Kayak decknya kayak gini, terus dia footrestnya gini, dia tuh kayak nggak ada miss-nya kayak gitu. Dia nggak ada miss kayak mencelek sedikit miring kayak gitu, nggak ada. Jadi ini juga rapat semua ya kan. Kalau seumpama dari segi kakinya mantap sih. Setelah itu naik ya kan di bagian lampunya cuy. Anjir, lampunya ini yang bikin aku sedikit gemes gitu loh. Jadi di bagian lampunya tuh dia seperti DRL ya kan, dia tuh muter, sama di tengahnya itu ada lampu utamanya kayak 3 bohlam gitu, tapi dia tuh dari LED cuy ya kan. Setelah itu naik di bagian keranjangnya ini, keranjang bukan ranjang ya, ini keranjangnya. Dan aku sangat respect banget buat Pacific ini, karena yang pertama keranjangnya itu di atas lampu. Biasanya kan lampunya di atas keranjang ya kan. Nah ini enggak, ini lampunya di bawah keranjang, jadi keranjangnya lebih di atas. Terus setelah itu dia itu dari besi ya kan, dia dari besi, bracketnya langsung dari bracketnya di depan sini langsung di frame tengah sini ya kan. Nah setelah itu di bagian keranjangnya ini tuh dari besi cuy, Nah kayak gitu.
Jadi waktu kita buka gini, karena di sini tuh nggak ada lampu utamanya ya kan, lampu utamanya ada di bawah ya kan, otomatis dia nggak goser. Beda sama RF berapa ya, RF6 kalau nggak salah. RF6 itu kan di atas ini kan pakai lampu tuh ya kan, karena kita sering buka tutup gini, dia lecet cuy, bagian lampunya, mika lampunya tuh dia lecet, jadi kurang apa ya, penataannya itu kayak kurang bagus, lebih bagus kayak gini. Jadi segi penampilannya juga, anjir suaranya ganggu. Oke, lanjut. Jadi dari segi penampilan dia lebih bagus ya kan, lebih keren ya kan. Anjir, aku sampai gila waktu pertama kali kabarin ada unit ini tuh langsung kepengen cuy, pengen aku bahas cuy ya kan. Terus setelah itu dari keranjangnya aja cuy ya kan, dari keranjangnya aja ini meskipun dia dari besi, tapi bawahnya itu ada custom plastiknya, dia tuh ada seperti kayak mangkok gitu ya, dari plastiknya kayak gitu. Jadi overall keren cuy, keren serius. Kalau semua ngomongin harga nanti di belakang ya kan. Nah gitu, terus naik lagi di atas. Nah di bagian atasnya sini biasanya itu kan langsung speedometer gitu ya kan. Kalau ini enggak cuy, sini ada windshieldnya cuy ya kan, windshield, jadi bisa kalian modif juga, kalian kasih yang aftermarket kayak lebih sporty gitu, dia masih masuk cuy di sini ya kan, keren. Terus setelah itu di kanan kirinya kita lihat di sini tuh ada lampu sein. Ya lampu seinnya itu beda sama yang lain sih, lagi-lagi ya kan. Aku juga nggak habis pikir ini ya kan. Itu seperti mika aja, dia itu simple tapi kelihatan kayak elegan gitu. Jadi waktu dinyalakan itu dia bunyinya juga elegan gitu ya kan. Warna lampunya itu juga elegan. Jadi overall semua itu kayak imbang kayak gitu. Jadi kerennya dapat, elegannya dapat. Kalau ngomongin performa nanti ya, di belakang nanti kita bahas masalah performanya seperti apa. Yang jelas itu mencengangkan banget ya kan. Itu beda sama tipe varian RF8, bahkan DF8 pun itu beda banget ya kan. Nah, seumpama dari atas itu bagus banget ya kan, dengan lampu seinnya yang mungkin ini bisa jadi gebrakan baru ya kan, bagus ini. Jadi meskipun ini pecah, kita ganti dengan yang baru tuh, kita nggak perlu repot-repot ngefitting lagi, itu nggak perlu. Yang ini cuman mika cuy, ini cuman mika ya kan. Tapi ini yang malah jadi keren gitu. Setelah itu ada di bagian stangnya ya kan, stangnya kalau menurut aku dia itu lebih tinggi, nah terlalu tinggi ya kan. Jadi bayangin aja nih ya kan, ini dada aku kan, nah dia tuh segini cuy, aku tuh tingginya 170 ya kan, dengan stang setinggi ini itu, nah bisa kalian lihat, jadi tangan itu lebih ke atas gini cuy. Nah tapi ini bisa kalian ganti seumpama untuk stangnya lebih pendek. Biasanya itu pakai punya dari Beat Street. Kalau seumpama punya dari Beat Street itu dia lebih pendek ya kan, dia lebih flat kayak gitu. Jadi bisa kalian modif, dan ini ukurannya tuh hampir sama kayak gini. Bagian sini sama sini tuh sama, bukan oversize ya. Kalau oversize itu kan ukurannya lebih besar ya kan. Kalau ini tuh enggak. Kalau ini tuh normal lah, standar kayak gitu. Sama aja ya kan. Terus setelah itu dari panelnya itu hampir sama ya kan, ada speed, ada lampu sein, klakson, dan ini ya kan. Tapi ini masih belum ada switch buat tombol parkirnya. Beda sama kayak motor. Kalau motor itu kan dia ada tuh tombol parkirnya. Kalau semua sepeda pancal listrik atau moped listrik, motor pedal ya kan, dia tuh nggak disiapin buat tombol parkirnya. Jadi memang kalau seumpama kita nyalain ya kan, kita nyalain gitu langsung kita pencet aja tombol rem satu kali ya kan, setelah itu kita langsung pakai. Nah setelah itu dari bagian speedometernya menurut aku ini standar ya kan, ya maksudnya semua udah dijelasin lengkap sini, mulai odometer, trip meter, indikator baterai, kecepatan, setelah itu kayak kebutuhan lain-lainnya gitu, dia udah lengkap banget sini. Cuman bedanya kalau sepeda pancal listrik dari merek Uinfly itu kan dia biasanya 3 speed ya kan. Kalau ini tuh udah 4 speed cuy. Jadi ini tuh sepertinya mirip sama punya dari Syncross 5.0 ya kan. Kalau yang Syncross 6.0 aku nggak tahu ya kan, masih belum pernah review ya kan. Selama ini aku masih pakai ini. Tuh kalau dimatikan dia bunyinya kayak gitu. Oke, setelah itu mundur lagi ya kan, di bagian bawahnya ini terdapat kompartemen buat baterainya. Jadi baterainya itu 48 volt ya kan. Nah ini kita bahas nih ya kan, sekalian ke performanya ya kan. Untuk di bagian baterainya sendiri dia itu 48 volt
20 ampere, ingat 20 ampere bukan 12 ampere ya kan. Beda sama di F8 sama F8 dimana dia itu masih ada yang 20 ampere dan 12 ampere. Kadang kita kalau sama orang yang masih awam dengan spesifikasi kendaraan listrik itu kadang kita malah tertipu cuy kayak gitu. Tapi kalau ini udah dipastikan dia itu 48 volt dan 20 ampere kayak gitu. Itu baterainya ya kan. Setelah itu mundur lagi di bagian joknya, ini standar ya kan. Dia standar memang seperti ini, di belakangnya ada tulisannya Pacific ya kan. Setelah itu di sini ada bagian handle-nya, seumpama buat kalian buat mindah-mindah unitnya itu bisa diangkat di sininya. Tapi berat juga, berat anjir. Nah setelah itu mundur lagi ya kan, di bagian sininya itu terdapat suspensi. Jadi suspensinya itu ada dua ya kan, di bagian kanan sama kiri. Kalau untuk feel-nya rasanya itu enak banget, empuk gitu ya kan. Kalau menurut aku sih kayaknya lebih enak gini sih ketimbang dari Uinfly, kayaknya enak gini sih. Tapi semua itu relatif ya kan. Kalau aku sih ngerasakan ini enak, tapi belum tentu buat kalian itu yang ini lebih enak gitu ya kan. Semua itu serba relatif ya kan. Nah turun lagi di bagian kaki-kakinya sama seperti depan, dia itu ukurannya 14 inch 14. Setelah itu lebarnya dia 2.75 atau 275 kayak gitu. Nah setelah itu dari bagian motor powernya, nah ini nih yang menurut aku lebih keren ini. Jadi dia itu motor powernya itu 48 volt dan dia itu udah 650 watt cuy. Anjir, gila banget, 650 watt. Bayangkan aja kalau sama RF8 itu kan dia tuh 600 watt ya kan. Itu buat nanjak ke batu aja kemarin berapa ya, kuat sampai bawa roti dan lain-lain itu kan dia kuat ya kan. Sedangkan ini tuh 650 watt ya kan. Aku bisa pastikan sepertinya ini tuh lebih kuat, lebih powerful ketimbang si RF8 ya kan. Karena anjir dia tuh rodanya gede ya kan, 14 inch ya kan. Lalu dibekali dengan performa dari dinamonya yaitu yang 650 watt, 48 volt, baterainya 20 ampere ya kan. Anjir, gila cuy. Kayak gitu. Sebenarnya unit ini memang patut banget buat kalian cobain buat diambil ya kan. Nah kalau seumpama untuk jarak tempuhnya sebenarnya ini tuh relatif ya kan, tergantung dari berat badan kalian, medan ya kan, cara penggunaan, cara pengecasan dan apa ya berat badan tadi ya kayak gitu. Jadi semua itu relatif. Kalau seumpama kita normal ya kan, ambil contoh dari berat badanku ya kan, berat badanku itu kisaran 51-52 ya kan. Nah kalau seumpama kita pakai unitnya ini itu bisa berjalan di kisaran 60 sampai 80 km ya kan. Karena dulu yang RF8 itu aku pernah coba itu sampai 80 km. Ya, kurang lebih segitu 80 km dan itu baru bisa dicas. Tapi pengecasannya cuy yang lama. Itu kisaran 9 sampai 12 jam. Nah, kalau sama ini aku masih belum tahu ya kan, masih belum pernah nyoba sampai baterainya habis, belum pernah nyoba buat tanjakan. Tapi sebenarnya aku rasa dengan spesifikasi seperti itu ini bisa lebih dari apa yang pernah aku alami kayak gitu dari Redfish 8 kayak gitu ya kan. Nah, anjir menurut aku keren nih, patut buat kalian, patut buat dicoba ya kan. Kalau untuk kecepatan maksimalnya, nah itu bisa kita coba di sini nanti ya kan. Dia tuh kecepatan maksimalnya, anggap aja ini speed 1 ya kan. Ini dengan kondisi dinaikin speed 1. Nah, antara 25, 24 ya kan. Setelah itu ganti lagi speed 2-nya. Speed 2 di 35 km per jam. Di speed 3-nya, speed 3-nya 45 km per jam. Anjir, kenceng. Lalu kita coba ganti ke speed 4-nya ya kan. Suaranya anjir, suaranya. Wow. Suaranya kenceng itu sih, kenceng beat ya kan suaranya anjir. Oke, untuk kecepatannya yang di speed 4 itu bisa mencapai di 50 km per jam. Kalau di Uinfly RF8 dulu itu bisa sampai 52 km per jam ya kan. Oke, itu aja sih yang bisa aku share. Kalau seumpama untuk masalah harga nanti bisa aku tulis di kolom deskripsi ya kan. Oke, sekian yang bisa aku bahas. Seumpama ada yang kurangnya bisa kalian tulis di kolom komentar. Seumpama ada imbuhan kayak apa aja yang didapat kayak gini ya kan, masih belum kita bahas ya kan. Nah, itu bisa tulis aja di kolom komentar. Untuk garansinya juga nanti bisa tulis aja di kolom komentar kalau semua perlu bertanya ya kan.
Oke, sekian dari saya. See you on next video.